Injil pada pagi hari ini terambil dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Amin. Oke, jadi saya langsung saja. Perikopnya yaitu nasihat supaya hidup bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini adalah surat yang dikirim oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Pada waktu itu Paulus sedang berada dalam penjara. Kenapa Paulus mengirim surat ini kepada jemaat-jemaat di Filipi dengan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus? Hal ini disebabkan karena Paulus melihat bahwa jemaat-jemaat di Filipi pada waktu itu sudah mulai terancam. Mereka memiliki keegoisan dalam diri. Mereka mementingkan diri sendiri. Mereka sudah mulai tidak taat. Kasih dalam diri mereka sudah mulai pudar. Nah, makanya Paulus melihat itu sebagai ancaman yang akan memecah belahkan mereka. Karena itu Paulus walaupun dalam penjara dia meluangkan waktu untuk menulis surat kepada jemaat-jemaatnya. Nah, apa isi dari surat itu? Kita bisa baca di ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, ini yang pertama, poin yang pertama yaitu Paulus mau mereka menjadikan Kristus sebagai landasan, sebagai sumbernya mereka. Jadi ketika dalam mereka hidup berkelompok perlu yang namanya teladan. Nah, Kristus adalah teladan yang sempurna bagi mereka. Jadi makanya Paulus bilang bahwa Kristus itu ada, di dalam Kristus ada kasih mesra, ada persekutuan roh, sehingga ketika mereka berharap pada Kristus, mereka berpegang pada Kristus, menjalani Kristus, maka mereka tahu bagaimana mereka harus bertindak, mereka tahu bagaimana mereka harus hidup dalam kelompok tersebut. Nah, yang berikut tentang bersatu. Nah, apalagi sebagai jemaat Tuhan pada saat itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi cermin. Orang-orang bisa melihat siapa Tuhannya kita dari tindakan kita. Nah, pada waktu itu bagaimana orang bisa menilai siapa Tuhannya Raja orang Israel, siapa Tuhannya mereka jika mereka itu terpecah belah. Nah, makanya Paulus mau supaya mereka itu bersatu. Nah, bagaimana mereka harus bersatu? Adalah dengan merendahkan diri. Nah, kalau kita lihat di ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi jemaat Tuhan memiliki tujuan yang sama, memiliki pemikiran yang sama tentang bagaimana hidupnya mereka itu menyenangkan Tuhan, hidupnya mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam satu kasih artinya bersatu di dalam Kristus, satu kasih dalam kasih Kristus. Nah, jadi bagaimana caranya itu adalah kita bisa lihat dengan cara yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, tantangan atau hal yang menghambat persatuan yaitu ketika seseorang mementingkan diri sendiri, juga karena kesombongan dan merasa diri paling benar. Dalam kelompok hal ini tidak boleh ada dalam dirinya kita. Paulus menentang ini di jemaat Filipi bahwa tidak boleh ada yang namanya mementingkan diri sendiri atau merasa diri paling benar. Karena bayangkan saja ketika dalam kelompok punya tujuan yang sama tetapi masing-masing mementingkan diri sendiri. Masing-masing mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan kelompok atau merasa diri paling benar, memiliki kesombongan, maka kelompok itu tidak berjalan dengan baik, tidak akan mencapai tujuan karena tidak bersatu, karena tidak mau merendahkan diri. Nah, jadi apa yang mau Paulus ajarkan kepada mereka? Paulus mau mereka belajar dari karya keselamatan Kristus. Paulus mau mereka untuk belajar dari teladannya Kristus. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Telah
keadaan pertama yang mau Paulus ajarkan kepada mereka lewat teladan Kristus Yesus, yaitu merendahkan diri. Dalam Kristus sebagai Allah itu sendiri mau untuk mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, itu adalah kerendahan diri yang sangat, kerendahan hati yang sangat-sangat sempurna jika kita mau untuk meneladaninya. Karena bayangkan saja ketika kita dalam hidup kita bersama, hidup kita sendiri, untuk meluangkan waktu untuk orang lain saja belum tentu kita mau. Itu butuh yang namanya kerendahan hati. Dan di sini Kristus mau untuk merendahkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba, datang ke dunia bukan langsung sebagai seorang raja yang dipandang semua orang, bukan langsung berdiri di atas tahta, tetapi Kristus datang akan lahir di kandang domba. Nah, itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mau membeli kerendahan diri, kerendahan hati, apalagi dalam hidup berkelompok. Karena ketika kita tidak merendah hati, kita tidak mau mengalah dengan yang lain, maka bagaimana kita bisa hidup berkelompok. Terus yang berikut tentang penyerahan hak. Kita mau untuk berkorban. Penyerahan hak artinya bahwa kita mau untuk mengorbankan dirinya kita. Sebenarnya kita harus lakukan ini kepentingan individunya kita, tetap kita ingin kita punya kelompok. Kita punya apalagi dalam kelompok-kelompok seperti ini untuk kita berkumpul bersama, maka kita perlu yang namanya menyerahkan haknya kita. Kita mau untuk berkorban juga. Nah, yang berikut adalah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mau bekerja sama. Kalau di sini hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bukan dalam hidupmu sendiri. Tapi kalau kita dalam hidup berkelompok, kita perlu bekerja sama. Nah, kalau kita mau bekerja sama, kembali lagi tadi kita harus memiliki kerendahan hati dan juga penyerahan hati. Teladan yang terakhir yaitu kita lihat di ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman bayangkan kalau contohnya Kristus ketika mau disalibkan, Kristus ketika mau ditangkap, Kristus bilang bahwa saya tidak mau. Kan saya raja, saya kan berkuasa, saya tidak mau. Apa yang akan terjadi? Kita tidak akan dapat keselamatan. Nah, tetapi Kristus memilih untuk tetap taat bahkan sampai akhir. Jadi kalau teman-teman baca kisah Yesus waktu disalibkan, kita bisa sama-sama lihat bahwa Kristus bilang bahwa biarlah kehendakmu yang jadi. Berarti Kristus tetap berserah bahkan sampai akhir. Jadi kita bisa belajar bahwa ketika dalam hidup kita perlu yang memiliki yang namanya ketaatan. Dalam hidup bersama juga kita perlu namanya kan ketaatan. Ketika ada suatu kesepakatan, kita perlu taat akan kesepakatan tersebut. Ada aturan, kita perlu taat karena itu yang akan mempersatukan kita, itu yang akan membuat kita sejahtera, dan yang penting membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, Kristus adalah teladan yang sempurna bagi kita, dan pada waktu itu apalagi bagi orang-orang di Filipi pada waktu itu, jemaat-jemaat baru bermula, mereka perlu memiliki karakter Kristus sehingga mereka juga bisa mencerminkan Kristus dan bisa menjadi dampak bagi orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau kita baca di ayat 10 dan 11, supaya dalam nama Yesus berterputus segala yang ada di bumi dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi artinya bahwa kita sama-sama belajar dari Kristus Yesus, mencerminkan Yesus, sehingga nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Jadi semoga firman pada hari ini memberkati kita semua, dan mari kita sama-sama tutup dalam doa kita.